Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olive Henry dengan NIM 2305391. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran jaringan telekomunikasi dalam bisnis. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rino, SPD, MPD, MM, dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama itu telekomunikasi dalam jaringan, yang kedua itu internet, extranet, dan intranet, dan yang terakhir itu revolusi nirkabel. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu telekomunikasi dan jaringan. 1. Pengertian telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun, baik itu suara, data, teks gambar, audio, atau video melalui jaringan. Sementara jaringan adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan komunikasi antar dua manusia atau mesin. Pengertian lain dari jaringan adalah sebuah sistem yang saling berhubungan dengan sistem lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Fungsi jaringan adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Baiklah, materi yang kedua ada elemen penting telekomunikasi. Pada umumnya, jaringan telekomunikasi adalah susunan di mana pengirim mengirimkan pesan ke penerima. Ada 5 komponen dasar dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama itu ada terminal seperti komputer pribadi berjaringan, komputer jaringan, atau peralatan informasi. Yang kedua ada prosesor telekomunikasi yang mendukung pengiriman dan penerimaan data antara terminal dan komputer. Yang ketiga itu ada saluran komunikasi, yang dimana ada data terkirim dan diterima. Saluran telekomunikasi juga dapat menggunakan kombinasi beberapa media seperti kabel baja, kabel koaksial atau kabel serat optik, atau menggunakan sistem nirkabel seperti gelombang pendek, satelit komunikasi, radio, dan sistem seluler untuk saling menghubungkan komponen yang lain dari jaringan telekomunikasi. Yang keempat itu ada komputer. Dalam semua ukuran dan jenis saling menghubungkan oleh jaringan telekomunikasi agar dapat melakukan tugas pemrosesan informasi. Yang kelima atau yang terakhir ada software pengendalian. Telekomunikasi terdiri atas program-program yang mengendalikan aktivitas komunikasi dan mengulangi. Yang ketiga, ada jenis jaringan telekomunikasi. Ada berbagai jenis jaringan yang berfungsi sebagai infrastruktur untuk telekomunikasi internet, serta intranet dan extranet, perusahaan berbasis internet. Akan tetapi, dari sudut pandang pemakai terakhir, hanya beberapa tipe dasar seperti berikut ini. Yang pertama itu ada jaringan area luas, ada Wide Area Network atau WAN. Yang kedua ada jaringan area lokal atau Local Area Network atau LAN. Yang ketiga ada jaringan private virtual atau Virtual Private Network atau VPN. Yang keempat ada jaringan klien atau server. Yang kelima ada komunitas jaringan. Yang keenam jaringan rekan ke rekan atau peer to peer atau P2P. Yang terakhir ada MAN atau Metropolitan Area Network. Selanjutnya, materi yang kedua ada internet, intranet, dan extranet. Baiklah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada internet. Pengertian internet. Internet merupakan satu jaringan yang terhubung menggunakan TCO atau IP yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jika diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah protokol kendali transmisi atau protokol internet. TCO atau IP ini adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet.
Kata internet berasal dari kata Latin yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Internet adalah bentuk atau wujud dari perpaduan jaringan komputer di dunia yang memiliki gudang informasi. Internet menjadi salah satu sumber daya informasi yang berpotensial untuk mempermudah sistem kehidupan. Sementara itu juga ada yang menjelaskan bahwa internet adalah jaringan komputer yang menghimpun sumber daya informasi yang sangat luas yang menjangkau seluruh dunia. Internet memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, kehidupan sosial. Internet berfungsi sebagai alat bantu yang dapat menyediakan banyak informasi, mempermudah pekerjaan, dan bisa juga berperan sebagai lahan bisnis. Yang B, ada perkembangan internet. Di Indonesia sendiri, perkembangan internet pertama kali dikenal pada tahun 1990. IP atau protokol internet pertama kali di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Adapun pada tahun 1988, CAX yang berasal dari Inggris mulai menawarkan jasa email, kemudian mulai menawarkan jasa akses HTTP atau FTP melalui perkembangan sampai dewasa ini seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hampir sebagian besar aktivitas masyarakat di Indonesia sudah memulai menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk bisnis dan sebagainya. Contoh penggunaan internet untuk bisnis yang pertama itu ada kantor pusat. Laman situs internet memungkinkan pemasaran dan perdagangan komersial dan kolaborasi berinteraktif dengan pelanggan, calon pelanggan, dan mitra bisnis. Yang kedua ada pemasok. Perdagangan komersial eksternal memungkinkan pemasok untuk menilai persediaan mengisi stok dan mengirim dokumen melalui tautan internet yang sama. Yang ketiga ada mitra bisnis. Mitra bisnis dapat menggunakan internet untuk surat elektronik, pengiriman arsip, forum diskusi, dan akses ekstranet untuk sumber daya intranet. Yang keempat ada pelanggan. Pelanggan dapat berbelanja di situs perdagangan komersial untuk mencari produk dan layanan dengan layanan dan dukungan interaktif. Yang terakhir ada kantor terpencil. Kantor terpencil, tautan internet dengan lokasi karyawan yang terpencil menghubungkan tim virtual untuk komunikasi interaktif, kolaborasi, dan komputasi. Baiklah, yang kedua ada intranet. A. Pengertian intranet. Intranet merupakan sebuah jaringan komputer yang cakupannya hanya dalam perusahaan saja dan penggunanya hanya orang-orang tertentu. Konsep intranet yaitu memakai metode komunikasi internet dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, intranet berarti berinternet di dalam kantor sendiri. Intranet digunakan untuk menyambungkan jaringan komputer perusahaan dengan cabangnya. Perusahaan cabang luar negeri dapat terhubung menggunakan intranet yang sudah dibuat. Jadi, perusahaan tidak perlu membeli atau menyewa infrastruktur dari jaringan lain. B. Fungsi dari intranet. Fungsi utama dari intranet adalah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain atau perangkat jaringan. Secara umum, intranet melayani 3 fungsi utama, yaitu mengakses informasi yang menggunakan intranet untuk mengakses dokumen, kebijakan, dan informasi yang dibutuhkan karyawan perusahaan atau organisasi. Sederhananya, komunikasi intranet memudahkan karyawan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan mengirimkan informasi. Dan penggunaan intranet pada perilaku manajemen karyawan untuk menyediakan informasi bagi manajemen sumber daya manusia. Baiklah, yang kedua ada intranet. A. Pengertian intranet. Intranet merupakan sebuah jaringan komputer yang cakupannya hanya dalam perusahaan saja dan penggunanya hanya orang-orang tertentu. Konsep intranet yaitu memakai metode komunikasi internet dalam suatu perusahaan. Yang terakhir atau yang ketiga ada extranet.
A. Pengertian ekstranet. Ekstranet sendiri berasal dari kata ekstra internet yang berarti jaringan mandiri yang dapat digunakan protokol internet serta sistem telekomunikasi publik untuk membagikan informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lainnya. Ekstranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin bisa dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Extranet juga dapat diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI atau Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam satu jaringan kerjasama, dan lain-lainnya. B. Ada fungsi extranet. Fungsi utama extranet yaitu untuk memfasilitasi pertukaran data skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet ini juga dapat menyediakan akses yang berisi informasi penting dan database untuk tujuan bisnis. Dalam extranet, hal ini sering digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan atau aktivitas bisnis karena dapat bertukar data bervolume besar serta dapat digunakan untuk jaringan bekerja sama. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu revolusi nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang memfasilitasi komunikasi antar perangkat tanpa mengandalkan kabel dalam proses transmisi data. Dengan kata lain, jaringan nirkabel memungkinkan kita untuk terhubung satu sama lain tanpa harus berdekatan dengan router. Teknologi nirkabel menggunakan beragam gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, bahkan infrared untuk mengirimkan data antar perangkat. Selain itu, jangkauan jaringan nirkabel bisa bervariasi. Ada yang hanya mencakup area terdekat, sementara yang lain dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Dibandingkan dengan jaringan kabel yang memerlukan penggunaan kabel untuk terhubung ke internet, jaringan nirkabel jauh lebih efisien, dan komunikasi nirkabel membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengolah pekerjaan. Baiklah, kita masuk yang pertama, ada jenis-jenis jaringan nirkabel. 1. WLAN atau Wireless Local Area Network yang memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data di area lokal seperti perkantoran, sekolah, bandara, dan perpustakaan yang sering memakai WLAN. Yang kedua ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network yang dapat menghubungkan beberapa titik dalam wilayah metropolitan. Contohnya, jaringan yang dapat menghubungkan gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B atau bahkan mencakup seluruh kota. Yang ketiga ada WWAN atau Wireless Wide Area Network yang memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan baik itu pribadi maupun publik dari jarak yang jauh bahkan hingga ke seluruh negara. WWAN sendiri menggunakan sistem satelit untuk mencapai jarak yang luas, seperti yang digunakan pada jaringan 2G, 3G, 4G, dan pada saat ini sudah ada 5G. Yang keempat ada WPAN atau Wireless Personal Area Network yang memiliki jangkauan terkecil di antara jenis-jenis jaringan lainnya. Jarak maksimumnya hanya sekitar 10 meter. Contoh dari jaringan WPAN sendiri ada Bluetooth yang sering ditemukan pada smartphone, laptop, tablet, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada teknologi nirkabel. Yang pertama itu ada gelombang mikroterestrial, yang kedua ada satelit komunikasi, yang ketiga itu ada sistem seluler dan PCS atau personal communication service, yang keempat ada LAN nirkabel, yang kelima ada Bluetooth, dan yang terakhir ada situs nirkabel. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.